Madonna. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 topik utama yang akan kelompok kami bahas, yakni sebagai berikut. Pertama, partisipasi politik di negara demokrasi maju. Kami mengambil contoh negara Amerika Serikat. Yang kedua, partisipasi politik di negara demokrasi baru. Kami mengambil contoh negara Tiongkok atau Cina. Yang ketiga, partisipasi politik di negara otoriter. Kami mengambil contoh negara Korea Utara. Yang keempat, gerakan sosial. Dan yang kelima, kekerasan politik. Baik, sebelum kita mulai masuk ke pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih sebenarnya partisipasi politik itu. Jadi, secara umum, partisipasi politik merupakan kegiatan suatu individu atau suatu kelompok yang ikut serta secara aktif di dalam kehidupan politik, yaitu dengan memilih pimpinan suatu negara, baik secara langsung atau tidak langsung. Partisipasi politik merupakan bagian penting di dalam demokrasi. Di dalam demokrasi, hal yang mendasari partisipasi ini adalah dirinya sendiri, yang merupakan orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya. Hal tersebut dikarenakan keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara. Maka, warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya. Dalam keikutsertaan warga negara untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dalam partisipasi politik, kegiatan warga negara yang berpartisipasi dalam politik tersebut biasanya meliputi 2 hal, yakni pertama, mempengaruhi isi kebijakan umum, dan yang kedua, ikut menentukan pembuatan maupun pelaksanaan keputusan politik tersebut. Halo, saya Muhammad Iqbal. Sebelumnya kalian sudah mendengar bukan mengenai pengertian partisipasi politik. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke pembahasan yang pertama, yakni mengenai partisipasi politik di negara demokrasi maju. Kami mengambil contoh negara Amerika Serikat sebagai negara demokrasi maju. Amerika Serikat merupakan negara demokrasi maju yang menganut budaya partisipasi politik. Di negara Amerika Serikat itu sendiri, setiap individu mengerti bahwa mereka merupakan warga negara yang memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Dalam budaya politik partisipan atau partisipasi politik di Amerika Serikat, warga Amerika Serikat sering dan bebas mendiskusikan masalah politik. Mereka merasa bahwa jika sampai ke tingkatan tertentu, maka dapat mempengaruhi jalan perpolitikan negara mereka. Mereka pun merasa bebas dan mampu mendirikan organisasi politik baik untuk bersuara ataupun untuk memprotes dan mendukung pemerintah. Kemudian, demokrasi Amerika Serikat merupakan demokrasi yang sangat stabil, bahkan lebih baik dari demokrasi lainnya dan menjadi panutan beberapa negara di dunia. Dalam sistem politiknya, menganut demokrasi, di mana setiap warga negara yang berumur lebih dari 18 tahun berhak memiliki hak suara untuk menentukan presiden, wakil presiden, senator, gubernur, dan wali kota dengan pemilu yang diadakan 4 tahun sekali. Yang kedua, mengenai partisipasi politik di negara demokrasi baru. Kami mengambil contoh negara Tiongkok atau Cina sebagai negara demokrasi baru. Jadi, demokrasi baru atau revolusi demokrasi adalah sebuah konsep yang berdasar pada teori blok 4 mata kelas sosial karya Mao Zedong di Tiongkok pasca revolusi, yang kemudian menyatakan bahwa demokrasi di Tiongkok akan berbeda dari sistem demokrasi liberal dan komunisme. Setelah demokrasi baru telah didirikan, dalam cara yang telah digambarkan oleh teori Mao Zedong itu sendiri, suatu negara akan dikatakan memiliki ideologi sosialis dan bekerja meraih komunisme di bawah kepemimpinan partai komunis yang sedang memimpin, dan warga negaranya akan terlibat secara aktif dalam membangun sosialisme. Demokrasi baru dianggap sebagai batu lompatan ke sosialisme, mengingat sifatnya sebagai sebuah tingkat pengantar. Intinya, konsep ini dapat dibagi menjadi 2, yakni demokrasi baru dan kediktatoran proletariat. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fahri Kurniawan, dan sekarang giliran saya nih yang akan melanjutkan pembahasan mengenai topik ketiga kita, yaitu partisipasi politik di negara otoriter. Kami mengambil contoh negara dari Korea Utara.
Jadi, partisipasi masyarakat dalam politik di negara otoriter seperti komunis umumnya wajar, dikarenakan secara formal kekuasaan terdapat di tangan rakyat. Akan tetapi, salah satu tujuan utama partisipasi massa dalam masa pendek masyarakat ialah tidak lain untuk merombak masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat modern, produktif, kuat, dan berideologi kuat. Persentase dari partisipasi yang tinggi dalam pemilihan umum dapat memperkuat keabsahan sebuah rezim di mata dunia. Karena itu, rezim otoriter selalu mengusahakan agar persentase pemilihan mencapai angka tinggi. Salah satu contoh dari hal ini adalah negara Korea Utara yang mencapai persentase pemilu yang sangat tinggi. Dalam pemilihan umum, angka partisipasi selalu mencapai angka di atas 99%. Kemudian, perlu diingat bahwa pada umumnya sistem pemilihan di negara tersebut sangat berbeda dari sistem pemilihan di negara demokrasi. Melalui pembinaan yang ketat, potensi masyarakat dapat dimanfaatkan secara terkontrol. Partisipasi yang bersifat community action, terutama di Korea Utara, sangat intensif dan luas, melebihi kegiatan serupa di negara-negara demokrasi seperti Indonesia. Akan tetapi, ada unsur mobilized participation di dalamnya, karena bentuk dan intensitas partisipasi ditentukan oleh sebuah partai. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai topik keempat dan kelima dari pembahasan kelompok kami, yakni gerakan sosial dan kekerasan politik. Jadi, gerakan sosial politik merupakan aspek dinamis dalam kehidupan politik yang sering terjadi dalam masyarakat. Utamanya adalah masyarakat yang sedang mengalami perubahan ekonomi, sosial budaya, dan khususnya politik. Gerakan politik juga sangat berkaitan dengan gerakan sosial. Misalnya gerakan masyarakat di negara Indonesia yang menolak dan menuntut pembatalan revisi Undang-Undang KPK serta menolak revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Sedangkan kekerasan politik adalah sebuah kekerasan yang dilakukan demi mencapai tujuan politik tertentu. Contoh dari kekerasan ini ialah perang dan genosida. Misalnya, pada kasus pengunjuk rasa pendukung Presiden Donald Trump yang menyerbu gedung Capitol dan memaksa para anggota DPR dan Senat berlindung dan menghentikan rapat pengesahan Presiden terpilih Joe Biden oleh Kongres. Kesimpulan yang kelompok kami dapat dari pembahasan ini ialah partisipasi politik merupakan kegiatan suatu individu atau suatu kelompok yang ikut serta secara aktif di dalam kehidupan politik, yaitu dengan memilih pimpinan suatu negara, baik secara langsung atau tidak langsung. Partisipasi politik di negara demokrasi dan otoriter sangatlah berbeda, baik dalam sistem dan pelaksanaannya. Partai politik yang ada di negara demokrasi menjalankan tugasnya sebagai sarana sosialisasi, partisipasi politik, rekrutmen politik, serta kontrol politik. Sedangkan pada negara otoriter hanya ada satu partai politik dan bersifat sebagai rezim otoriter di negara otoriter tersebut. Selain itu, partisipasi politik juga bertindak sebagai individual, yang dimana bertujuan untuk mempengaruhi perbuatan keputusan oleh pemerintah. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebih, kami mohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini.